Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya Puji Kejora. Sebuah kisah yang berjudul Menjemput Kakak. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang pengen berbelanja, silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi langsung link yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Waktu berlalu begitu saja. Tahu-tahu jam di dinding sudah menunjukkan angka 5. Aku sudah menyapu, mengepel, dan mencuci pakaian. Sudah mengelap meja dan sofa dengan teliti. Sepertinya ini saatnya aku mandi. Aku masuk ke kamar untuk meraih baju ganti, lalu ke kamar mandi dan mulai menanggalkan pakaian. Air yang keluar dari shower terasa sangat dingin. Tubuh yang tadi capek jadi sedikit berkurang. Aku membasuh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saat memakai sampo, tiba-tiba saja aku mendengar suara perempuan berteriak. "Tidak, jangan, tolong, jangan bunuh saya." Mataku seketika melotot. Dengan tergesa menyiram rambut dengan air lalu mendekat ke pintu, menempelkan telingaku di sana. "Jangan, tolong, jangan sakiti saya." Suara perempuan itu terdengar bergetar. "Tidak akan sakit, Naya, asal kau tidak melawan. Rasa sakit itu tidak akan pernah kau rasakan." Terdengar suara perempuan lain, suaranya seperti tidak asing. "Ampun." Brak. "Ah." Jerit suara perempuan itu terdengar sangat pilu. "Jangan, Nyonya, tolong ampuni saya." Aku menutup mulut dengan kedua tangan, berusaha agar tidak mengeluarkan suara. "Peliharaanku butuh makan, Ayah. Dia sudah kelaparan." "Ah, tidak." Terdengar suara seperti tulang yang patah. Aku terbelalak, kakiku seketika lemas sehingga tidak mampu menopang tubuhku sendiri. Rasanya tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Aku bersandar ke dinding dan kembali mencoba untuk mencuri dengar. Hening, apakah mereka sudah pergi? Aku segera memakai pakaian dan membuka pintu toilet. Dengan sangat perlahan, mataku terbelalak lagi saat melihat noda darah yang mengenang tepat di depan pintu. Lalu darah itu memanjang ke arah pintu belakang. Jantungku berdetak tidak beraturan, keringatku bercucuran. Padahal aku baru saja mandi. Tubuhku bergetar saat melihat seorang pria sedang memotong sesuatu dengan kapak. Terlihat juga seorang perempuan berambut panjang di sebelahnya. Apakah itu Nyonya Mayang? Lalu pria itu? Tiba-tiba saja pria yang sibuk memotong sesuatu itu menoleh ke arahku. Aku pun dengan segera berjongkok dan merangkak ke bawah meja makan. Astagfirullah. Aku meringkuk di bawah meja makan dengan kepala menunduk. Adegan yang terjadi di depanku ini sungguh mengerikan. Apakah yang sebenarnya terjadi? "Rati, Rati." Aku diam saat mendengar suara pria memanggilku. "Rati." Sebuah tangan mendarat di punggung. "Ampun, saya nggak bermaksud mengintip, ampun," ucapku tanpa melihat siapa yang menepuk punggung. "Ngintip apa, Rati? Ini aku, Pak Surya." Perlahan aku mengangkat kepala dan melihat Pak Surya berjongkok mengintip ke arahku. "Pak Surya, kamu ngapain di situ? Keluar." Aku merangkak keluar dengan perlahan lalu melihat ke lantai. Genangan darah itu sudah tidak ada. Aku berlari ke pintu belakang yang menutup dan mencoba membuka, namun terkunci. "Kamu kenapa, Rati?" Aneh, kenapa darah tadi menghilang? Lalu pintu belakang juga terkunci, padahal tadi jelas-jelas terbuka. Apakah aku sedang berhalusinasi? "Kamu kenapa, Rati?" "Rati, ditanyain malah melamun." Pak Surya kembali menyenggol bahuku. "Enggak apa-apa, Pak." Aku mencoba menyembunyikan kenyataan kalau aku baru saja mengalami hal aneh. "Bapak ngapain masuk ke rumah?" Aku menatap Pak Surya lekat. "Bukannya semua pintu dan jendela sudah saya tutup dan kunci, kok Pak Surya bisa masuk?" Pak Surya menunjukkan gerombolan kunci yang dia bawa. "Saya punya kunci cadangan." Dia lalu merogoh ke mejanya. "Ini, kamu belum makan kan?" Aku memandang bungkusan plastik hitam di tangan Pak Surya. "Apa ini, Pak?" "Buka saja sendiri." Dengan ragu-ragu aku meraih bungkusan plastik hitam tersebut dan membawanya ke meja makan. Sejenak meraih piring untuk meletakkan bungkusan tersebut. Mataku membelalak. Nasi padang komplit dengan telur balado. "Ini buat saya, Pak."
Aku meraih kedua tangan Pak Surya. Makasih Pak, Bapak baik banget sama saya. Pak Surya hanya mengangguk dan tersenyum. Aku duduk dan meraih sendok, lalu memakan nasi padang itu perlahan. Makan yang banyak, jangan sampai kelaparan. Iya Pak, jawabku dengan mulut masih mengunyah. Beruntung sekali Pak Surya bawain nasi. Saya nggak doyan sama daging di dalam kulkas itu. Oh, hanya itu yang keluar dari mulut Pak Surya. Sebenarnya daging apa itu Pak? Kenapa tekstur dan baunya aneh sekali ya? Entah, Pak Surya menggedikan bahu. Saya juga nggak suka dengan daging itu, dan saya nggak tahu juga itu daging apa. Aku hanya bisa mengangguk sambil terus makan. Ya sudah, habisin makanannya. Iya Pak. Pak Surya kemudian meninggalkanku dan keluar rumah. Aku membuang kertas bekas bungkus nasi padang tadi ke sampah dan mencuci tangan. Brak! Aku berbalik dan menatap ke lantai atas asal suara gaduh itu. Mendadak aku teringat makhluk bongkok seram itu. Refleks aku merapatkan tubuh ke meja makan. Aku segera berlari ke kamar dan menutup pintu dengan rapat. Tidak lupa aku menguncinya. Jantungku sudah berdetak tidak karuan. Deg-degan parah dengan keringat sebesar biji jagung. Tiba-tiba saja lampu padam. Brak! Suara itu kini di depan pintu kamarku. Aku bersembunyi di antara ranjang dan lemari pakaian, lalu meringkuk di sana. Brak! Aku mendengar suara pintu yang hancur. Aku semakin menenggelamkan wajah ke dalam lutut. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, tolong hambamu ini, ucapku dalam hati. Aku terus mencoba berdoa dalam hati saat lirih aku mendengar suara langkah kaki. Ya Allah, tolong hamba ya Allah, jangan biarkan hamba jadi makanan makhluk seram itu. Hening aku mencoba mengintip perlahan. Gelap, di depanku, gorden di jendela berkibar tertiup angin yang masuk melalui ventilasi. Melihat situasi yang hening, sepertinya makhluk menyeramkan itu sudah pergi. Jadi aku memutuskan untuk bangkit perlahan. Suasana kamar yang gelap membuat kesulitan untuk melihat. Dengan sangat pelan aku mencoba meraba dan hendak keluar dari kamar. Namun tanganku justru menyentuh sesuatu yang kasar dan berlendir. Sejenak aku mendekatkan tanganku yang terkena lendir ke hidung. Baunya sangat busuk. Wah, seketika perutku mual. Tunggu, kenapa ada lendir yang baunya sangat busuk? Aku menajamkan penglihatanku dengan mencoba membuka mata lebar-lebar. Astagfirullahaladzim. Tepat di depanku adalah wajah makhluk bongkok seram itu. Dia menyeringai, menampilkan giginya yang tajam-tajam. Tangan makhluk itu terulur hendak meraihku, namun secepat kilat aku menghindar, lalu berlari keluar kamar. Aku berlari ke ruang tamu dan berusaha membuka pintu utama. Aku membalik badan dan melihat makhluk itu berlari ke arahku. Aku segera naik ke sofa. Makhluk itu kini ada di ujung sofa lainnya. Pergi, jangan ganggu aku. Siapa tahu makhluk itu bisa bahasa manusia. Suara makhluk itu seperti tengah menertawakanku. Mata ini melihat tangga yang menuju lantai 2. Segera saja aku berlari menuju tangga. Makhluk besar dan seram itu mengejar. Sampai di lantai atas aku bingung harus kemana. Mendadak aku melihat pintu kamar yang ada di sebelah kananku. Pintu penuh ukiran dengan gantungan bunga melati dan sebuah bungkusan hitam. Aku mencoba membuka pintu, berhasil. Segera saja aku masuk. Walaupun gelap, aku mencoba mencari tempat persembunyian. Aku berjongkok di dekat ranjang. Tidak lama hening, tidak ada lagi suara gebrakan di pintu. Aku sedikit bangkit untuk melihat ke arah pintu yang masih terpasang. Sepertinya makhluk itu tidak bisa menghancurkan pintu kamar ini. Masih bisa kulihat bayangan di depan pintu. Bayangan itu lalu bergerak ke kiri. Makhluk jelek itu pasti turun ke lantai 1. Aku menghela nafas lega. Kenapa makhluk itu bisa berkeliaran di dalam rumah? Bukankah seluruh pintu dan jendela rumah ini sudah aku kunci rapat? Lalu dari mana makhluk itu berasal? Aku bangkit dan memindai sekitar. Di depanku ada ranjang yang ditutup kelambu putih. Taburan bunga memenuhi ranjang. Di sebelah ranjang ada sebuah meja rias dengan cermin yang cukup besar. Tidak ada apapun di atas meja rias tersebut. Lalu di depan ranjang ada lemari pakaian yang mungkin terbuat dari kayu jati. Ukiran-ukirannya terlihat sangat indah meski dalam kegelapan. Saat aku hendak keluar kamar, entah mengapa, aku tertarik dengan sebuah buku yang seperti disembunyikan di bawah ranjang, tetapi belum sepenuhnya tersembunyi. Aku menarik buku tersebut, buku yang sampulnya terlihat usang dengan simbol-simbol aneh. Aku pun membuka satu persatu buku. Entahlah, aku tidak mengerti kenapa buku seperti ini ada. Bagaimana cara membacanya jika sama sekali tidak ada tulisan, hanya simbol dan gambar-gambar aneh.
Lalu tiba-tiba saja beberapa lembar foto terjatuh. Aku segera mengambil 5 lembar foto itu dan membawanya ke dekat jendela supaya aku bisa melihat dengan jelas. Karena dari jendela, sinar lampu jalan sedikit menyinari. 6 foto perempuan, berambut panjang dan cantik. Salah satunya foto Mbak Yuni. Di belakang foto masing-masing terdapat nama-nama mereka. Indah, Sumi, Evi, Sari, Naya dan Yuni. Naya? Itu kan nama perempuan yang aku lihat dalam bayangan. Apa mungkin ini foto para pembantu di sini? Lalu kemana mereka semua? Termasuk Mbak Yuni. Di mana dia? Kenapa mereka menghilang? Lalu bayangan peristiwa yang pernah kulihat, apakah itu nyata? Aku mengembalikan foto ke dalam buku dan menyelipkannya kembali ke ranjang. Saat menyelipkan buku, hidungku mencium aroma aneh di bawah ranjang. Aku pun sedikit mengintip ke sana. Apa itu? Aku menarik sesuatu di bawah ranjang tersebut. Mataku membola melihat apa yang ada di hadapanku. Sebuah nampan dengan bunga 7 rupa, dupa, dan selembar foto, yaitu fotoku. Dari mana Nyonya Mayang mendapatkan fotoku? Lalu sesajen ini, apa fungsinya? Aku meraih fotoku dan merobeknya menjadi kecil-kecil. Pasti Nyonya Mayang berniat buruk pada aku. Itu artinya, pasti Mbak Yuni juga mengalami hal yang sama dengan yang aku alami. Aku terduduk di ranjang. Kenapa Mbak Yuni dan aku bisa terjebak dengan majikan aneh seperti ini? Aku bertahan dalam kamar Nyonya Mayang sampai pagi. Setidaknya makhluk seram itu tidak akan menampakkan dirinya di pagi sampai sore hari. Saat matahari mulai menyinari bumi, saat itulah aku keluar dari kamar. Aku menuruni tangga dengan perlahan, sesekali mengucek mata yang terasa berat. Dalam kondisi mencekam, aku sama sekali tidak bisa tidur. Apalagi saat tahu fotoku terletak di antara sesajen. Sesampainya di bawah, aku langsung masuk ke kamar. Pintu kamar yang semalam hancur sudah kembali seperti semula. Aku tertegun menatap pintu kamarku sendiri. Apa mungkin aku berhalusinasi lagi? Saat hendak meraih pakaian ganti, kakiku tidak sengaja menginjak sesuatu. Aku berjongkok untuk meraih sesuatu itu. Ini kan pecahan kayu pintu kamarku semalam. Ya, aku ingat. Kalau semalam pintu kamarku hancur diterjang monster itu. Aku mendekat ke pintu kamar dan mengamatinya dengan seksama. Tidak ada yang aneh, sama seperti pintu yang memang selama ini terpasang di kamar. Tapi tunggu, engsel pintu ini terlihat baru. Tanganku terulur untuk menyentuh engsel pintu tersebut. Ya, benar, ini engsel pintu masih baru. Artinya, serangan makhluk seram semalam itu adalah benar. Aku mengurungkan niat untuk mandi, lebih baik aku segera kabur dari sini. Setelah itu, aku akan melaporkan kejadian ini kepada kepolisian. Aku segera mengambil plastik sambat di tong sampah, mengisinya dengan kertas-kertas tidak terpakai hingga membuatnya terlihat besar. Lalu dengan tergesa membawanya keluar. Perasaan kemarin baru buang sampah. Pak Surya memandangku curiga. Iya, ini tadi habis bersih-bersih banyak kotorannya. Aku berpura-pura mengusap keringat di dahi. Ya sudah sana, cepetan. Pak Andi membukakan gerbang. Aku segera keluar dan berjalan menuju bak sampah, sesekali menengok ke belakang. Memastikan 2 satpam itu tidak memperhatikan. Pak Surya terlihat masih menatapku. Pak Andi sudah tidak terlihat lagi. Aku sengaja berjalan sangat pelan. Lalu saat Pak Surya tidak terlihat, aku segera membuang sampah ke bak dan berjalan cepat meninggalkan rumah aneh itu. Jantungku berdetak tidak karuan. Keringat pun bercucuran tiada henti. Dada juga terasa sesak karena sering menahan nafas karena takut ketahuan. Rati, refleks aku menoleh. Gawat, Pak Surya. Aku mempercepat langkah, bahkan cenderung berlari. Sesekali menengok ke belakang melihat Pak Surya yang sudah semakin dekat. Berhenti, Rati! Aku kian berlari, harus bisa lebih cepat dari langkah kaki Pak Surya, namun aku gagal. Pak Surya berhasil menangkap pergelangan tanganku. Lepaskan aku, Pak! Rati, dengarkan aku dulu. Pak Surya semakin erat menggenggam tanganku. Enggak, Pak, lepaskan aku mau pergi. Aku gak betah tinggal di rumah aneh dan seram itu. Oke. Aku akan lepaskan. Tapi dengarkan aku dulu. Setelah itu, kau yang putuskan untuk pergi atau tetap di sini. Aku mencoba untuk tenang. Tatapan mata Pak Surya sungguh meyakinkan. Melihat aku sudah mulai tenang, Pak Surya melepaskan genggamannya. Kamu tenang dulu, Rati. Tarik nafas, hembuskan. Aku mengikuti instruksi Pak Surya untuk menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya. Sudah. Ya sudah. Baik, sekarang dengarkan aku. Kamu gak boleh pergi dari rumah Nyonya Mayang. Tapi Pak, saya gak kuat tinggal di situ.
Hampir setiap hari saya diteror makhluk seram yang mencoba untuk memakanku. Ya aku tahu, tapi kamu harus tetap tinggal di sana. Apa? Aku memandang Pak Surya tidak percaya. Jadi Pak Surya tahu kalau ada makhluk menyeramkan di rumah itu? Pak Surya menunduk, lalu mengangguk pelan. Maafkan saya Rati, saya tahu semuanya, tapi saya tidak bisa memberitahukannya padamu. Lalu kenapa Bapak melarang saya pergi dari rumah itu? Karena kalau kamu sampai pergi, kamu justru tidak akan bisa selamat. Maksudnya? Ada banyak hal yang kamu gak tahu Rati. Aku akan ceritakan semua, tapi nanti di rumah. Pak Surya gak lagi bohongin saya kan? Saya gak akan bohong Rati. Akhirnya aku mengikuti langkah Pak Surya untuk pulang. Saat masuk ke halaman rumah, Pak Yatno sudah berdiri di depan pintu dengan tatapan marah. Bocah tidak tahu diuntung, sudah dikasih kerja malah mau kabur. Pak Surya menepuk pundakku pelan dan mengisyaratkan agar aku meminta maaf sebelum masuk rumah. Aku ceritakan nanti kalau Pak Yatno pergi, ujar Pak Surya. Baik Pak. Aku melangkah perlahan. Saat di depan Pak Yatno, aku langsung meminta maaf. Jangan diulangi lagi, atau kau tidak akan bisa keluar dari rumah ini selamanya. Aku menatap mata Pak Yatno yang masih memancarkan sorot amarah. Masuk, lakukan pekerjaan seperti biasa. Baik Pak. Aku buru-buru masuk ke rumah. Saat menutup pintu, kulihat Pak Yatno masih berdiri di dekat pintu. Aku segera ke dapur dan duduk di meja makan. Sejenak aku meneguk air yang ada di kulkas, lalu kembali duduk di meja makan. Aku teringat jika makhluk jelek itu tidak bisa masuk ke kamar lantai 2. Lebih baik aku berlindung ke kamar itu. Akan tetapi saat akan ke lantai 2, tiba-tiba saja Pak Surya masuk. Dia langsung menarikku ke dapur. Kenapa Pak? Pak Surya mengeluarkan sebuah pisau aneh dari balik mejanya dan meletakkannya ke tanganku. Apa ini Pak? Makhluk itu pasti akan datang lagi. Kamu gak bisa terus menghindar karena nyawamu memang sudah ditumbalkan. Yang bisa kamu lakukan adalah melawan. Mendadak aku gemeteran. Melawan? Tapi... Kamu harus bisa Rati. Aku yakin kamu bisa. Aku gak yakin Pak. Hanya ini satu-satunya cara supaya kamu bisa terbebas dari jerat tumbal itu. Aku diam sejenak. Baiklah. Kalau memang harus mati, setidaknya aku mati karena berusaha menyelamatkan diri, bukan mati karena sia-sia. Bagaimana? Baik Pak, saya akan melawan makhluk itu. Aku menggenggam erat pisau pemberian Pak Surya. Baiklah, saya akan keluar. Kamu harus selamat supaya bisa menyelamatkan kakakmu. Bapak tahu di mana kakak saya? Entahlah. Pak Surya menggedikan bahu. Lalu harus kemana ke aku mencari Mbak Yuni? Tancapkan pisau ini tepat di jantungnya. Kamu tahu kan, letak jantung ada di mana? Pak Surya menatapku lekat. Aku mengangguk sembari menunjuk dada kiriku. Bagus, ingat, harus tepat di jantungnya, jangan sampai meleset. Aku mengangguk lagi sebelum akhirnya Pak Surya keluar dari rumah. Aku menunggu dengan harap-harap cemas sembari memegang erat pisau aneh pemberian Pak Surya. Sebenarnya pisau apa ini? Kalau memang pisau ini yang bisa melenyapkan makhluk itu, kenapa tidak Pak Surya sendiri yang melakukannya? Kenapa harus aku? Brak! Aku terlonjak saat mendengar suara berdebam dari atas lantai. Itu pasti makhluk yang aku tunggu-tunggu. Aku semakin erat memegang pisau sembari menunggu di belakang pintu kamar. Begitu makhluk itu masuk, aku akan langsung menyerangnya. Suara geraman makhluk itu kini terdengar di dekat kamar. Aku memejam sembari komat kamit membaca doa. Brak! Pintu kamar terbuka. Bayangan makhluk itu nampak jelas di lantai. Aku masih memegang erat pisau itu, menunggu waktu yang tepat untuk menancapkannya di jantung makhluk itu. Aku memperhatikan bayangan makhluk itu yang masih berdiri di ambang pintu. Dia sama sekali tidak bergerak. Tunggu. Kenapa bayangan makhluk itu bergeser? Tidak. Dia pergi. Sesaat setelah bayangan makhluk itu menghilang, aku keluar dari kamar, mengendap-endap ke ruang tamu ke arah makhluk itu pergi. Kosong, aneh. Kenapa tiba-tiba saja makhluk itu hilang? Saat aku tengah kebingungan mencari makhluk itu, tiba-tiba saja lampu padam. Aku berniat kembali ke kamar untuk mengambil senter, namun langkahku terhenti saat aku merasa ada yang menetes di rambut. Tanganku pun refleks terulur untuk menyentuh sesuatu itu. Aku mendekatkan tanganku ke hidung. Aroma ini, astaga. Mataku seketika membola, berarti makhluk itu ada di atasku.
Ingin rasanya aku berlari, tapi bukankah aku harus melawan? Jadi aku putuskan untuk tetap berdiri menunggu makhluk itu untuk turun. Tap, tap, tap. Suara geraman itu kini tepat di depanku. Kondisi rumah yang gelap membuatku harus membuka mata lebar-lebar untuk memastikan posisi makhluk itu. Lampu menyala. Makhluk itu ternyata hanya berjarak beberapa senti denganku. Saat pandangan mata kami bertemu, makhluk itu berteriak sangat keras hingga air liurnya memercik ke wajahku. Aku masih terpaku dengan pisau di genggaman. Makhluk itu menatapku dan aku bersiap untuk menyerang. Wah! Dia kembali berteriak, membuatku seketika mengayunkan pisau ke arahnya. Sayangnya makhluk itu ternyata sangat cepat sehingga pisauku tidak mengenainya. Aku tidak patah arang, masih mencoba untuk terus menancapkan pisau ke jantungnya. Namun dia berhasil menepis tanganku hingga pisau yang kugenggam terlepas dan jatuh ke bawah sofa. Makhluk itu berlari ke arahku sehingga aku harus menghindar. Yang bisa kulakukan saat ini adalah membuatnya sibuk menangkis seranganku hingga aku bisa kembali mengambil pisau yang ada di bawah sofa. Aku meraih bantal sofa, melemparkannya ke makhluk itu. Dia menangkis hingga bantal sofa memantul di dinding. Tidak hanya bantal sofa, aku juga melemparkan vas bunga, majalah, hiasan dinding, apa saja aku lempar ke arahnya hingga aku kini berada di sofa yang kutuju. Sepertinya makhluk itu benar-benar marah. Dia kembali berteriak dan berusaha menerjangku. Aku dengan sekuat tenaga mendorong sofa hingga pisau pemberian Pak Surya terlihat. Aku melompat, lalu berguling meraih pisau itu dan menancapkannya ke kaki makhluk itu. Wah! Teriakannya membuat telingaku sakit. Matanya yang merah itu kini semakin melotot tajam. Aku memegang erat pisau itu, lalu ketika sudah semakin dekat, aku ikut berlari ke arah makhluk jelek itu. Aku mengacungkan pisau, makhluk itu melompat. Aku ikut melompat hingga pisau mengarah ke jantungnya. Allahu Akbar! Pisau tertancap tepat di dada kiri makhluk jelek itu. Dia berteriak kesakitan. Tubuh besarnya yang bungkuk itu ambruk ke lantai. Tangannya yang kurus kering menarik pisau yang menancap di dadanya. Seketika darah hitam mengucur deras. Asap hitam tiba-tiba muncul dan berputar di atas tubuh makhluk itu. Tidak lama, asap hitam itu menerjang si makhluk. Lengkingan makhluk itu membuatku harus menutup mata dan telinga. Suara teriakannya begitu keras dan menyayat hati. Tolong! Aku seketika membuka mata saat tiba-tiba terdengar suara serak seorang pria. Aku membelalak melihat ke arah makhluk jelek itu. Tolong, Rati, tolong! Aku terpaku. Bagaimana bisa? Ternyata makhluk mengerikan itu adalah manusia dan dia. Brak! Pintu depan tiba-tiba terbuka. Nyonya Mayang dan Mbok Yah menatap ke arah pria yang kini tergolek di lantai dengan pisau di tangannya. Rati! Teriak Nyonya Mayang. Aku mundur. Nyonya Mayang dan Mbok Yah segera mendekati pria itu dengan raut wajah khawatir. Tidak, kau tidak boleh mati. Mbok Yah pun dengan panik mencoba menutup luka di dada pria itu. Lakukan sesuatu, Mbok, cepat! Perintah Nyonya Mayang. Mbok Yah terus menekan luka di dada pria itu yang seolah tidak berhenti mengeluarkan darah hingga kedua tangan Mbok Yah kini penuh dengan warna merah. Mulut Mbok Yah komat-kamit seperti membaca mantra. Wah! Pria itu menggeliat. Mbok Yah terus membaca mantra sementara Nyonya Mayang menatap dengan harap-harap cemas. Pria itu kembali berteriak, namun sedetik kemudian tubuhnya berhenti bergerak. Tidak, tidak, tidak! Teriak Nyonya Mayang begitu pilu. Dia lalu menoleh ke arahku dengan wajah merah padam. Kau harus membayar semua ini. Nyawa dibalas dengan nyawa. Nyonya Mayang meraih pisau dalam genggaman pria itu dan diarahkan padaku. Tepat sebelum pisau itu menancap di tubuhku, tangan Mbok Yah berhasil mencegah. Tidak, Nyonya, jangan. Mbok Yah menatap tajam mata Nyonya Mayang. Rencana awal kita gagal. Itu artinya dia benar-benar yang terpilih. Tatapan amarah Nyonya Mayang menghilang. Pisau yang digenggamnya pun terjatuh ke lantai. Melihat kedua orang itu saling pandang, aku mengendap untuk keluar. Akan tetapi tiba-tiba saja sebuah hantaman mengenai kepala belakangku hingga aku terjatuh tersungkur. Samar-samar aku masih bisa melihat seorang pria berseragam satpam memegang balok kayu berdiri di dekat tubuhku yang ambruk. Pria itu membungkuk sesaat sebelum kembali menghantamkan balok kayu ke kepalaku. Hingga akhirnya hanya gelap yang kulihat. Aku terbangun dengan tangan dan kaki terikat.
Aku mengerjap sebentar, lalu memindai sekitar. Aku kini terbaring di sebuah ranjang yang empuk, ranjang dengan spray putih dan bertabur bunga 7 rupa. Ranjang ini pun tertutup oleh kelambu putih. Aku bergerak mencoba untuk mengangkat kepala, namun rasa sakit dan juga berat membuatku kembali membaringkan tubuh. Pasti karena kemarin kepalaku ini dipukul dengan keras, beruntung aku masih tetap hidup. Di kamar ini hanya ada ranjang dan sebuah meja di depannya. Di meja yang menempel di dinding itu terdapat lilin aromaterapi yang menyala. Di sekitar lilin juga ada taburan bunga. Di dekat meja ada satu buah pintu. Mungkin itu adalah pintu toilet ataupun pintu keluar masuk kamar ini, entahlah. Ada 2 pintu yang berdekatan. Aku tidak tahu pintu mana yang digunakan untuk keluar masuk kamar ini. Aku menoleh ke kiri. Jendela-jendela berukuran besar tertutup oleh tirai putih yang tipis. Saking tipisnya hingga aku bisa melihat keadaan di luar sana. Gelap, sangat gelap. Berbeda dengan keadaan di luar rumah Nyonya Mayang. Itu artinya aku tidak lagi di rumah aneh tersebut. Lalu di mana aku? Tirai putih di jendela itu berkibar tertiup oleh angin. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki. Lalu suara kunci pintu yang terbuka. Aku segera memejam dan berpura-pura masih pingsan. Namun aku mengintip dengan membuka sedikit mataku. Pintu yang agak jauh dari meja terbuka dan seseorang masuk. Dari postur tubuhnya aku tahu itu lelaki, memakai pakaian serba hitam. Dia menengok ke kanan dan ke kiri sebelum akhirnya menutup pintu dan mendekat ke arahku. Jantungku berdegup kencang dan tidak karuan. Bagaimana jika nanti pria itu macam-macam? Bagaimana caraku melawan dengan tangan dan kaki terikat seperti ini? Aku semakin memejamkan mata saat pria itu mulai membuka kelambu. Sedetik kemudian mulai ada pergerakan di ranjang. Itu artinya dia kini satu ranjang denganku. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Saat merasa suasana semakin tegang, tiba-tiba saja ikatan di tangan kananku lepas. Lalu disusul ikatan di tangan kiriku yang lepas. Aku membuka mata, hampir saja berteriak karena pria itu memakai topeng badut yang membuatku terkejut. Akan tetapi tangan pria bertopeng itu lebih dulu membekap mulutku. Diam! Kamu ingin lepas dan pergi dari sini, bukan? Aku mengangguk karena mulutku tidak bisa bicara. Kalau begitu, diamlah dan biarkan aku melepas ikatanmu. Lagi-lagi aku mengangguk. Perlahan pria bertopeng itu melepaskan bekapannya. Aku menggigit bibir bawah, menahan diri supaya tidak berteriak. Diam! Dia memperingatkan lagi dan aku mengangguk. Pria itu lalu beralih ke kakiku, melepas ikatan di kedua kaki dan membantuku berdiri. Siapa kamu? Tanyaku saat dia menggandeng tanganku menuju pintu. Dia menoleh, lalu melepas topengnya. Mataku melotot. Pak Surya. Aku segera menepis tangannya dan mundur sampai menabrak ranjang dan terjatuh. Tenang Rati, tenang. Dengarkan dulu penjelasanku. Enggak, Pak Surya pembohong. Aku terus mundur saat Pak Surya mencoba untuk mendekat. Aku tidak percaya lagi dengan pria yang sebenarnya masih muda itu. Aku masih ingat betul bagaimana dia memukul kepalaku kemarin. Rati, dengarkan aku dulu. Aku akan jelaskan semuanya. Enggak, Pak Surya jahat. Air mataku tiba-tiba saja jatuh, tidak dapat kubendung. Rati, dengarkan aku dulu ya. Pak Surya mencoba untuk menenangkanku. Aku hanya diam dengan air mata yang masih mengalir. Pak Surya perlahan mendekat. Aku terpaksa melakukan semua ini, Rati. Karena hanya dengan cara ini kita bisa tahu di mana Nyonya Mayang menyembunyikan kakak dan juga calon istriku Naya. Aku terdiam sembari mencoba untuk mencerna kata-kata Pak Surya barusan. Sekarang kita cari Yuni dan Naya di rumah ini. Pak Surya kembali menggandeng tanganku, namun aku menepis kembali tangannya itu. Kenapa? Pak Surya menatapku tidak berkedip. Aku tahu cara untuk menemukan Mbak Yuni dan Naya dengan lebih mudah. Bagaimana? Aku membisikkan sesuatu pada Pak Surya. Dia lalu menatapku dengan mata melotot. Apa kamu gila? Bagaimana jika nanti? Enggak Pak, saya yakin cara ini lebih akurat. Pak Surya menghela nafas seraya memandangku tidak berkedip. Lalu perlahan dia mengangguk. Baiklah, kita akan lakukan sesuai caramu. Aku tersenyum senang. Setidaknya sekarang aku tahu kalau aku tidak sendirian. Aku sedikit membuka mata saat mendengar ada seseorang membuka pintu kamar. Sekarang aku tengah terbaring di ranjang dengan tangan pura-pura terikat. Seorang pria masuk ke kamar dan mendekati ranjangku. Pria itu sempoyongan, sepertinya dia sedang mabuk. Sret. Dia membuka kelambu ranjang dengan kasar hingga kelambu terlihat tidak beraturan.
Tatapan mata pria itu memindai tubuhku dari ujung kaki ke ujung kepala. Masih dengan sempoyongan dia duduk di tepi ranjang memunggungiku. Dari postur tubuhnya sepertinya aku tahu itu siapa. Tiba-tiba pria itu berbalik dan menatap wajahku dengan tatapan aneh. Saat tangannya terulur hendak menyentuh, aku segera mencekal tangannya. Dia melotot karena terkejut. "Apa yang Tuan lakukan?" "Kau sudah sadar?" Dia menggeleng-geleng untuk mempertajam pandangannya. Aku segera mendorong tubuhnya hingga jatuh. Mata Tuan Dirga memerah. Dia memegangi kepalanya lalu berteriak. "Ah!" Dia kembali menatapku, kali ini dengan tatapan penuh amarah. Tuan Dirga berdiri di dekat ranjang. Matanya memerah, tangannya terkepal lalu memegang kedua pipinya. Tiba-tiba dia menyeringai lalu merobek paksa pipinya itu. Aku terpaku menatap pemandangan seram di depanku itu. Tuan Dirga mencabik-cabik dirinya sendiri. Darah segar mengalir dari wajahnya yang koyak. Matanya pun jatuh, lalu menggelinding dan berhenti tepat di bawah kakiku. "Ah!" Aku melompat naik ke ranjang, ingin rasanya keluar dari kamar, namun Tuan Dirga berdiri cepat di depan pintu. Pria itu kembali berteriak seolah kesakitan. Aku perlahan mundur dan turun dari ranjang dengan mata terus mengawasi Tuan Dirga yang sudah mirip dengan zombie. Aku terus mundur dan mendekati jendela kamar. Tirainya yang tipis membuatku bisa melihat keluar. Kamar ini adalah di lantai bawah. "Wah!" Tiba-tiba saja Tuan Dirga melompat dan mendarat tepat di depanku. Wajahnya yang hancur dan pakaiannya yang penuh darah membuatku seketika mual. "Kau tidak akan bisa pergi, Rati," desisnya dengan suara serak. Tangan Tuan Dirga terulur lalu mendorong tubuhku hingga jatuh ke ranjang. Tangan penuh darah itu kemudian menyentuh perutku. "Kau harus melahirkan keturunanku." "Tidak." Seketika aku tepis tangannya dan menendang tubuhnya. Aku merangkak di ranjang, berniat untuk keluar dari kamar. Namun Tuan Dirga lebih dulu meraih kaki dan menariknya. "Mau kemana kau, ah?" Lepaskan aku," teriakku sembari menjejakkan kaki supaya bisa lepas. Akan tetapi aku seolah tidak berdaya. Dengan mudah Tuan Dirga menarik kaki dan membuatku tidak bisa kemana-mana. Tiba-tiba saja asap muncul dari bawah tubuh Tuan Dirga. Asap putih itu membumbung dan menutupi seluruh tubuh suami dari majikanku itu. Lalu sedetik kemudian dia kembali menjadi Tuan Dirga yang memiliki wajah rupawan. Entah sihir apa yang dia gunakan sehingga aku hanya bisa diam saat dia kembali mendekat. Dia mulai menyentuh pipiku lalu turun ke leher. Aku hendak berteriak tapi sungguh mulutku tidak mampu berucap. Tuan Dirga naik ke ranjang, mendekatkan wajahnya ke wajahku. Saat itulah aku memejamkan mata dalam hati menyebut namanya. "Ah!" Tuan Dirga berteriak seraya memegangi kepala. Kugunakan kesempatan itu untuk kembali mendorong tubuhnya dengan bibir terus melantunkan doa. "Hentikan, Rati!" Dia semakin kencang memegangi kepalanya. "Hentikan! Hentikan!" Adegan selanjutnya benar-benar membuatku tidak percaya. Tubuh Tuan Dirga perlahan meleleh dari ujung kepala ke ujung kaki. Dalam tubuh pria itu terdapat sosok lain yang lebih menyeramkan dari makhluk bongkok tempo hari. Makhluk seram yang seluruh tubuhnya berkulit keras dan hitam. 2 tanduk melengkung menghiasi kepalanya. Taring-taring kecil terlihat di antara mulutnya yang lebar dari ujung telinga satu ke ujung lainnya. Bacaan doaku terhenti, membuat sosok itu dengan leluasa menyerang. Lidahnya yang panjang dan berbentuk seperti pipa itu tiba-tiba terjulur. Hampir saja lidah dengan gigi-gigi taring di dalamnya itu menangkapku. Beruntung Pak Surya masuk dan meraih lidah panjang itu. "Surprise!" desis Pak Surya lalu menebas lidah makhluk itu hingga terputus. "Wah!" Makhluk itu berteriak nyaring lalu ambruk. Pak Surya menghampiriku yang masih terpaku. "Ayo, kita pergi." "Dari mana saja kau? Kenapa lama sekali? Hampir saja makhluk itu berbuat macam-macam padaku." Aku merajuk. "Maaf, untuk beberapa saat tadi, aku seperti terhipnotis. Sama sekali tidak bisa bergerak." Pak Surya memandang potongan lidah di tangannya. Sial, dia melempar potongan lidah itu ke lantai. "Kalian tidak akan bisa memusnahkanku." Sosok itu melompat ke arah Pak Surya. Untungnya Pak Surya sanggup menghindar. Makhluk itu fokus menyerang Pak Surya hingga aku bisa mengendap keluar dari kamar. "Mau kemana kau?" Makhluk itu mengulurkan tangan hendak meraihku. Lagi-lagi Pak Surya menyelamatkanku dengan menarik tubuh makhluk itu. "Pergi Rati, cari mereka!" teriak Pak Surya. Aku mengangguk. Masih sempat kulihat Pak Surya meraih kelambu dan melilit makhluk itu sebelum aku berlari meninggalkan kamar. Di depan kamar ada sebuah ruangan.
Aku membukanya, kosong. Di sebelahnya ada ruangan lagi dan sama, kosong. Aku berlari ke depan, namun di depan tidak ada apapun. Ruang tamu yang seharusnya ada kursi dan meja juga kosong. Lalu aku melihat sebuah tangga. Segera saja aku menaiki tangga dengan sedikit berlari. Sesampainya di atas hanya ada 2 ruangan saling berhadapan. Ruangan itu memiliki pintu yang keduanya sudah lapuk. Bahkan salah satunya sudah roboh. Aku mengintip ke arah 2 ruangan itu. Kosong. Sekarang aku harus mencari kemana. Aku berjalan ke balkon mengamati pemandangan sekitar yang hanya ada pepohonan. Berarti rumah ini ada di tengah-tengah hutan atau mungkin kebun. Tiba-tiba saja mataku tertuju pada sesuatu yang berdiri di rimbunya pepohonan. Sesuatu atau seseorang, entahlah. Dari pandanganku, kulihat sesuatu itu memakai kain panjang berwarna putih dan kerudung hitam panjang menutupi sebagian rambutnya. Itu artinya dia seorang wanita. Saat aku terus memperhatikannya, tiba-tiba saja dia beranjak masuk ke dalam rimbunya pepohonan. Astaga, aku menepuk dahi saat menyadari kebodohanku. Aku segera berlari turun dan menuju ke ruang belakang. Saat pintu belakang terbuka, seketika angin meniup wajah. Hening, namun aku masih bisa melihat karena sinar bulan di atas sana. Aku memandang area belakang rumah yang berbatasan langsung dengan hutan atau perkebunan. Entahlah. Yang kulihat pohon-pohon di sana terlihat berjajar rapi dan semua pohon itu berukuran sangat besar. Aku mendekat ke arah pohon-pohon itu. Dahannya yang menjorok seperti tangan-tangan iblis yang siap menerkamku. Prang, brak. Aku menoleh dan melihat Pak Surya terkapar di tanah. Dia berusaha bangkit, tetapi makhluk seram jelmaan Tuan Dirga menginjak tubuh Pak Surya. Aku memindai sekitar, mencari sesuatu yang bisa aku gunakan untuk melawan. Lalu aku melihat patahan dahan pohon yang cukup besar. Aku segera meraih dan menggenggamnya erat-erat. Bismillah, ucapku sebelum akhirnya berlari menerjang makhluk tersebut. Allahu Akbar. Aku memukul makhluk tersebut dengan patahan dahan tadi, diiringi dengan doa. Makhluk itu sempoyongan dengan memegangi kepalanya. Pak Surya merangkak di tanah seperti sedang mencari sesuatu. Sementara makhluk jelmaan Pak Dirga kini terus menyerangku. Aku hanya bisa menangkis serangan makhluk tersebut dengan patahan dahan pohon yang masih kupegang seraya mengamati Pak Surya. Pria itu kini bangkit dengan sesuatu di tangannya. Ya, teriak Pak Surya. Makhluk itu berbalik ke arah Pak Surya. Tepat saat makhluk itu berbalik, Pak Surya berhasil menancapkan sesuatu di kepala makhluk itu. Saat itu juga makhluk itu ambruk dan tidak bergerak lagi. Pak Surya mencabut sesuatu yang ternyata pisau dari kepala si makhluk. Seketika darah memercik ke segala arah mengenai wajah dan kemeja Pak Surya. Pak Surya hendak menarikku ke halaman depan, namun aku menepis tangannya. Ayo kita pergi. Kemana? Sejauh mungkin. Lalu Mbak Yuni, Naya, bagaimana dengan mereka? Pak Surya mengendurkan tangan dan memegangiku. Aku gak yakin mereka selamat setelah melihat makhluk-makhluk itu. Tapi kita selamat. Aku memandang Pak Surya yang menunduk. Sejenak aku menghela nafas dan mengembuskannya perlahan, bingung dengan Pak Surya. Kemarin dia yang ngotot aku harus bertahan agar bisa menemukan Mbak Yuni dan juga calon istrinya Naya. Sekarang dia malah menyerah. Aku meraih kedua pundak Pak Surya. Kita sudah sampai sejauh ini, apakah kita harus menyerah? Setelah semua yang aku lakukan untuk menemukan Mbak Yuni, haruskah aku berhenti sekarang? Tapi Rati, aku yakin mereka masih hidup. Mereka selamat, hanya saja mereka masih terjebak. Aku melepaskan kedua tanganku dari lengannya dan mengembuskan nafas kasar. Sekarang bukan waktunya untuk menyerah. Aku yakin karena Allah bersama kita. Aku kembali meraih patahan dahan pohon yang tadi kugunakan untuk menyerang makhluk jelmaan Tuan Dirga. Sekarang terserah Pak Surya mau ikut atau pergi. Tapi aku akan tetap mencari Mbak Yuni dan juga Naya. Sekarang terserah dia, mau dia ikut atau tidak, tekadku sudah bulat untuk mencari keberadaan Mbak Yuni. Tunggu Rati, aku menoleh dan mendapati Pak Surya tengah menyelipkan pisau di pinggangnya. Aku ikut, ucapnya saat sudah berada di sampingku. Sekarang, kita harus kemana? Kesana, aku menunjuk ke dalam gelapnya hutan. Apa kau yakin? Tadi aku sempat melihat seorang wanita masuk ke sana. Aku yakin Mbak Yuni dan Naya pasti ada di sana. Baiklah. Pak Surya berjalan di depanku dan aku pun mengikuti langkahnya masuk ke dalam hutan. Pepohonan di hutan ini rata-rata berukuran besar dan memiliki daun yang lebat, sehingga sinar rembulan tidak mampu menerobos masuk. Pak Surya menggunakan senter yang dari ponsel untuk penerangan.
Namun tiba-tiba saja ponselnya berbunyi, tanda baterai ponsel hampir habis. "Berhenti sebentar, Pak." "Kenapa?" Aku mencari lagi dahan-dahan pohon yang berjatuhan dan mengambil satu yang kira-kira cukup kuat dan tebal. "Untuk apa itu? Kau sudah membawa satu kan?" tanya Pak Surya penasaran. "Diamlah, lebih baik Pak Surya awasi sekitar kita." Aku kemudian merobek sedikit kaos yang kupakai dan kulilitkan pada salah satu ujung dahan. Pak Surya hanya diam sembari memperhatikan sekitar. "Pinjam pisaunya, Pak." Aku mengulurkan tangan ke arahnya. Pak Surya menurut dan meletakkan pisau di telapak tangan. Kugunakan pisau itu untuk menyayat salah satu pohon hingga mengeluarkan getah. Setelah itu aku mengoleskan getah tersebut ke dahan pohon yang kulilit kaos. "Korek." Aku kembali mengulurkan tangan setelah mengembalikan pisaunya. "Sebenarnya kamu apa?" Aku tidak menyaut, fokus untuk menyalakan korek yang berkali-kali mati tertiup angin. Hingga di saat terakhir, akhirnya korek terus menyala dan kugunakan untuk membakar ujung dahan yang kulilit kaos tadi. Sehingga kini obor ala-alaku jadi dan menerangi langkah kita. Kau tahu dari mana cara membuat obor itu?" Aku tinggal di kampung yang belum sepenuhnya dialiri listrik, jadi terkadang di saat mendesak, aku membuat obor seperti ini sebagai penerangan. Terlihat senyum di bibir Pak Surya. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Sesekali kami harus menyibak semak belukar yang tinggi, melebihi tinggi orang dewasa. Bahkan terkadang semak itu berduri hingga kulit kami tergores. Hutan ini cukup gelap dan luas. Kami terus saja melangkah menuruti insting saja, tanpa tahu kemana sebenarnya tujuan kami. Saat tengah asik berjalan, tiba-tiba Pak Surya menarikku hingga aku jatuh ke semak-semak. "Apa?" Pak Surya membekap mulutku. "Diam, ada yang datang." Aku pun diam dan mempertajam indera pendengaranku. Benar kata Pak Surya, terdengar suara langkah kaki yang menginjak di daunan kering. Tiba-tiba saja langkah kaki itu berhenti tepat di sebelahku yang bersembunyi di dalam semak belukar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.